Today, Mimin akan membawakan film yang berjudul Peter Rabbit yang tayang tahun 2018. Speechlessnya Aing waktu tahu pengisi suaranya itu James Corden. Aktor populer ini juga nggak sendirian, Cok. Dia ditemani sama Margot Robbie, Elizabeth Debicki, dan masih banyak lagi. Jadi ceritanya tuh tentang seekor kelinci nakal bernama Peter. Dia sama keluarganya tuh suka mencuri hasil kebun keluarga McGregor, bahkan bersaing untuk menarik perhatian tetangga baik hati bernama Bee, si pecinta hewan yang suka melukis. Cerita film ini berawal dari kehidupan seekor kelinci pemberani di sebuah desa bernama Peter. Setiap hari Peter dengan ketiga saudara kembarnya Cottontail, Flopsy, Mopsy, serta sepupunya Benjamin selalu mencuri sayuran di kebun milik McGregor. Mereka melakukan itu untuk persediaan makan mereka. Sedangkan McGregor ini sangat membenci kelinci, bahkan tidak segan-segan akan membunuh kelinci tersebut jika terlihat olehnya. Suatu hari Peter dan saudara direncanakan terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh McGregor. Namun karena kebodohan Peter, McGregor mendengarnya sehingga Peter dan saudaranya ketahuan. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara kelinci dengan McGregor yang sudah geram dengan ulah kelinci-kelinci tersebut. Tapi untungnya Peter berhasil kabur dan diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Bee yang merupakan pelindung mereka di saat mendapatkan serangan dari McGregor. Namun baju peninggalan ayahnya terperangkap di dalam kebun dan membuat Peter merasa sangat sedih. Saat akan kembali ke dalam rumahnya, Peter melihat bajunya tergantung di kebun. Dia pun bertekad mengambilnya dan berhasil. Tetapi belum sempat keluar dari kebun, Peter tertangkap oleh McGregor. Saat itulah McGregor terkena serangan jantung dan meninggal saat akan membunuh Peter. Bukan karena Peter, melainkan akibat dari pola hidupnya yang tidak sehat atau lebih jorok. Sepeninggalnya McGregor, rumah dan perkebunannya menjadi kosong. Hal itu membuat Peter dan saudaranya senang karena musuh yang selalu menyiksanya telah tiada. Kebebasan ini juga disambut dengan menyerbu rumah serta kebun milik McGregor, lalu dengan bebas menjara semua yang ada dengan berpesta bersama teman-teman hewan yang lain. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena di sisi lain seorang pria bernama Thomas yang selama ini tinggal di kota London, yang tak lain adalah keponakannya McGregor. Thomas mendapatkan kabar bahwa pamannya telah meninggal dan dia mendapatkan warisan rumah serta kebun milik McGregor. Hari itu juga Thomas gagal mendapatkan promosi jabatan dan dikeluarkan dari tempatnya bekerja, hingga membuatnya berpikir untuk membuka toko mainan. Dia pun memutuskan untuk menjual warisan tersebut agar mendapatkan modal. Dia langsung menuju ke desa untuk melihat warisan yang akan dia jual. Kedatangan Thomas membuat Peter dan temannya yang sedang asik berpesta menjadi terganggu. Semua binatang yang ikut berpesta langsung lari terbirit-birit berusaha bersembunyi. Thomas tentu kaget dengan isi rumah yang sudah bebalatak. Saat satu dari hewan itu ketahuan, semua hewan yang masih bersembunyi langsung keluar dan kabur. Keesokan harinya, enek melihat rumahnya berantakan. Thomas bangun dan langsung membereskan kekacauan itu. Thomas juga menutup semua lubang akses masuk para kelinci, dan Peter menyadari jika Thomas mewarisi sifat pemarah seperti pamannya. Sebagai tetangga yang baik, Bee menyapa Thomas yang sedang sibuk merapikan kebunnya. Selain memperkenalkan dirinya, Thomas langsung memberitahu Bee jika dirinya berniat akan membangun toko mainan di rumah itu. Setelah mengobrol cukup lama, Bee dengan sangat ramahnya memberi hadiah sebuah teropong kepada Thomas. Sebelum pergi, Bee mengatakan kepada Thomas agar tetap membuka saja gerbang rumahnya agar hewan-hewan bisa bebas masuk. Tapi perkataan Bee tidak didengarkannya. Peter dan saudaranya yang pantang menyerah nekat masuk ke dalam perkebunan hingga keberadaan mereka diketahui oleh Thomas. Thomas tentu langsung menyerang tapi gagal. Thomas benar-benar membenci kelinci dan menganggap mereka sebagai hama. Itu dibuktikannya dengan tertangkapnya Benjamin. Dia dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi. Tak ingin saudaranya celaka, Peter dan saudaranya yang lain langsung mengejar Thomas dengan naik ke mobil. Peter berusaha keras membebaskan Benjamin dari Thomas karena tahu jika Benjamin kini akan dibuang ke sungai. Dengan sangat lihai, Peter menukar isi karung itu dengan teropong yang diberi oleh Bee. Ditambah tak sengaja ia menjatuhkan teropong itu ke sungai. Halo box ya.
Tak tahan dengan kelakuan kelinci itu, Thomas pun pergi ke kota diikuti oleh Peter dan saudaranya. Ternyata dia pergi ke London untuk membeli beberapa peralatan yang dapat mengusir hewan liar masuk ke wilayahnya, terutama kelinci. Di toko, Peter dan saudaranya hampir saja tertangkap dan akhirnya menyelinap masuk ke toko untuk bersembunyi. Saat akan pulang, Thomas tidak sengaja akan menabrak orang, membuatnya berhenti dan turun dari mobil, tapi tanpa sengaja pula bertemu dengan Bee yang sedang bersepeda. Thomas mengajaknya untuk pulang bersama dan diiyakan oleh Bee. Sepedanya pun dinaikkan ke mobil. Mereka kembali pulang bersama yang diikuti oleh Peter dan saudaranya. Peter sangat tidak suka Bee menjadi dekat dengan Thomas. Dari kejadian tersebut, Thomas tidak mampu menampik perasaan sukanya terhadap Bee. Mereka pun semakin dekat dan saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Sampai Thomas tahu apa yang sangat disukai oleh Bee, yaitu hewan. Untuk itu, Thomas berusaha terlihat menjadi penyayang hewan, terutama pada Peter. Namun di balik itu semua, sebenarnya mereka terlibat persaingan yang sengit, di mana Thomas berusaha membinasakan Peter, sementara Peter sendiri terus berusaha masuk ke wilayah Thomas dan mencari cara agar Thomas pergi dari sini. Namun saat dalam perkelahian dengan Thomas, Peter menjadi tersangka atas rusaknya lukisan Bee yang membuatnya sangat marah dan mengusirnya, padahal yang sebenarnya terjadi Thomaslah pelakunya. Kejadian itu tentu membuat Peter marah, memaksa mereka menyiapkan pasukan untuk pertempuran berskala besar dengan teman hewan yang lain agar dia pergi dari desanya. Peter mengumpulkan anggota bersama teman hewan yang lain dan mempersiapkan diri dengan latihan fisik agar kuat melawan musuh mereka. Keesokan harinya mereka beraksi sesuai rencana dengan memasang jebakan sampai Thomas terperangkap dan terjatuh. Tapi beberapa saat kemudian, Thomas terlihat sedang memasang jebakan untuk hewan liar yang masuk ke wilayahnya dengan memasang jebakan pagar listrik yang diberi umpan berupa selai kacang. Mr. Tiggy Winkle yang tidak tahu perangkap itu pun mencoba memakannya dan berakhir tersengat listrik. Namun kecerdikan Peter dan temannya membuat perangkap itu berbalik mengenai Thomas sendiri. Thomas tentu sangat marah dan langsung membalaskan dendamnya dengan melempar beberapa petasan ke dalam rumah kelinci. Belum sempat diledakkan, Thomas ditegur oleh Bee yang membuatnya mengurungkan niat itu. Thomas mendekati Bee berbasa-basi agar tidak dicurigai. Di sisi lain, Peter dan saudaranya yang mengetahui ulah Thomas tersebut langsung keluar dari lubang untuk melihat apa yang dilakukan Thomas serta merencanakan aksi balas untuknya besok. Keesokan harinya, Peter dan pasukan memulai serangan dengan hasil sayuran yang ada di kebun. Namun saat akan memburu mereka, Bee menyapa dan mengajaknya berbicara. Dia pun hanya diam pasrah mendapat serangan dari Peter dan saudaranya. Sialnya, Thomas harus mendapat serangan sebuah buah blueberry yang pada dasarnya dia sangat alergi dengan buah itu. Kini kesabaran Thomas sudah habis. Dia melakukan penyerangan balik dengan melempar petasan yang semalam belum sempat ia ledakan. Bee yang mendengar keributan pun menghampiri Thomas untuk mengecek keadaan yang terjadi. Thomas yang sudah berhasil mendapatkan Peter dan sedikit lagi berhasil membalaskan dendamnya, harus berbohong dan berkata tidak terjadi apa-apa. Untuk meyakinkan Bee, Thomas mengantar Bee ke rumahnya, namun tanpa disadari remote kontrol petasannya terjatuh dari saku. Diambil dan ditekan tombolnya oleh Peter sehingga petasan yang terpasang untuk Peter pun meledak. Pohon yang merupakan rumah kelinci itu tumbang mengenai rumah lukis Bee. Hal itu membuat Bee sangat marah dan tidak mempercayai Thomas lagi karena terbukti menggunakan petasan untuk membunuh hewan-hewan yang ada di sana. Walaupun Thomas sudah berusaha menjelaskan bahwa yang meledakkan petasannya itu bukan dirinya, Bee tetap tidak percaya dan memilih pergi. Peter merasa sangat bersalah atas apa yang dilakukannya, sebab itu di luar dari rencana. Peter menghampiri Bee. Kagetnya dia saat mengetahui tentang perasaan Bee terhadap Thomas. Tapi karena kepalang marah dengan perlakuan Thomas kepada hewan, membuat Bee harus pergi dari rumah itu. Peter semakin merasa bersalah dan sedih. Dia berjalan dengan lemas menuju rumah Thomas untuk melihat lukisan kedua orang tuanya. Dalam hayalannya harus bisa kuat walaupun tanpa kedua orang tuanya. Peter sadar jika selama ini dia tidak benar-benar melindungi Bee, tapi hanya takut kehilangan. Sedangkan Thomas yang sudah kembali ke London mendapat tawaran bekerja kembali di tempat kerjanya dulu, serta mendapatkan kenaikan pangkat langsung, menggantikan temannya yang dulu mendapat promosi.
Sekarang kita kembali lagi ke Peter yang merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Setelah berbicara dengan saudara-saudaranya, Peter memutuskan untuk pergi ke London mencari Thomas dan membawanya kembali sebelum Bee berangkat pergi. Dia meminta saudaranya untuk mengulur waktu kepergian Bee sampai Peter kembali lagi. Peter berangkat seorang diri ke London dengan menumpang kereta, namun terkejutnya dia saat Benjamin datang menyusul. Setelah meminta maaf, mereka ke London berdua. Tiba di sana, dia mencari Thomas dibantu oleh tikus kota. Menyadari tidak sampai-sampai ke tempat tujuan, Peter dan Benjamin pun memutuskan mencari sendiri dan berhasil menemukan Thomas. Di sisi lain, sesuai perintah dari Peter, taksi yang digunakan Bee untuk pergi dibuat rusak sementara oleh saudara-saudara Peter. Sekarang di toko mainan tempat Thomas bekerja, Peter dan Benjamin membuat keributan. Thomas yang geram sekaligus panik mengejar Peter sampai ke gudang. Sambil berlari menghindari serangan Thomas, Peter menjelaskan jika Thomas sekarang harus kembali untuk meminta maaf kepada Bee dan mencegah dia pergi. Thomas kaget ketika dia menyadari dirinya bisa berkomunikasi dengan Peter dan Benjamin. Tapi setelah paham dengan ucapan Peter, Thomas tanpa berpikir panjang langsung bergegas pergi lompat lewat jendela menuju ke desa dengan menggunakan beberapa macam transportasi dengan waktu yang terbatas. Sesampainya di desa, Thomas langsung mendekati Bee untuk meminta maaf serta membujuknya agar tidak pergi, bahkan menyatakan perasaannya juga kepada Bee. Namun Bee yang masih kecewa atas insiden yang telah terjadi di mana Thomas akan membunuh kelinci dengan petasan, bahkan merusak lukisan dan rumahnya, membuat Bee semakin marah dan tidak memperdulikan perkataan Thomas. Peter yang merasa bersalah mulai mendekati Bee untuk menunjukkan remote kontrolnya dan menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan. Bee yang mengerti penjelasan dari Peter pun akhirnya memaafkan Peter dan Thomas. Namun keharuan itu tidak berlangsung lama, karena sesaat kemudian datang dua orang yang membeli rumah Thomas walaupun sebenarnya tidak jadi dijual. Namun karena sudah ada kesepakatan, akhirnya hak milik pun berpindah ke pemilik barunya. Peter yang tidak suka dengan hal itu pun langsung membuat pasukan untuk menyerang kedua orang tersebut agar tidak jadi membeli rumah Thomas. Penyerangan yang dilakukan oleh Peter pun berhasil membuat dua orang ini mundur dan menyerah untuk mendapatkan rumah itu. Akhirnya juga Bee mengetahui apa saja sebenarnya yang dapat dilakukan oleh Peter dan saudaranya. Selain itu, Bee juga tidak jadi pergi dan memutuskan untuk tetap tinggal di desa tersebut bersama Thomas. Lalu film pun berakhir. Tamat.